kabar Ria Ricis yang menggugat cerai Teuku Ryan sang suami. Isu mengenai Teuku Ryan yang tidak pernah menyentuh alias tidak memberikan nafkah batin sejak Ricis melahirkan, kini menjadi sebuah isu panas yang menjadi perbincangan oleh banyak orang. Namun, di sisi lain, sosok Dr. Adit kini juga menjadi sorotan lantaran namanya terseret dalam pusaran polemik rumah tangga Ricis dan Ryan usai heboh foto berdua dirinya dengan Ricis saat berada di pernikahan sahabatnya yaitu Sarah. Bahkan saking hebohnya potret tersebut, warganet pun juga menduga jika Dr. Adit adalah mantan Ria Ricis yang mencoba untuk mendekati lagi Ricis di tengah kasus perceraian Ricis dan Ryan itu. Dan melihat namanya yang terseret, hingga isu-isu miring pun akhirnya berhembus. Dr. Adit pun akhirnya memberikan klarifikasinya hingga buka-bukaan seputar seperti apa kedekatan dirinya dengan Ria Ricis. Lantas benarkah lantaran sudah bersahabat dengan Ria Ricis sampai 8 tahun, Dr. Adit pun sering menjadi tempat curhat atau keluh kesah Ria Ricis saat YouTuber 42 juta pengikut itu sedang terkena masalah? Seperti apakah Dr. Adit menjawab tentang isu Ryan yang tidak pernah menjamah Ricis sejak Ricis melahirkan? Benarkah hal itu ada hubungannya dengan stres seseorang dari kacamata medis? Selain Dr. Adit, Raffi Ahmad pun ikut menanggapi akan keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Hingga Raffi pun hanya bisa mendoakan dan juga memberikan dukungan. Lantas seperti apa pula dukungan dari Putra Siregar untuk sahabatnya Ricis dan Ryan? Dan bagaimana pula Kemal Pahlevi yang akhirnya angkat bicara terkait sindirannya soal perceraian Ricis di sosial media? Benarkah bahwa Kemal juga menyindir Ricis lantaran ingin bertanya kepada Ria Ricis yang selalu membuat konten berbau privasi, seperti halnya konten saat ziarah ke makam ayahnya hingga rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, di tengah kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang berujung gugatan cerai, memang ramai menjadi topik hangat publik. Mereka pun tidak hanya bertanya-tanya apa penyebab dibalik kandasnya rumah tangga Ricis dan Ryan yang sebelumnya begitu harmonis dan juga manis, namun justru hancur di usia pernikahannya yang baru berjalan 2 tahun. Namun, di tengah ramainya kabar perceraian Ricis dan Ryan, nama Dr. Adit baru-baru ini juga ikut terseret usai foto Dr. Adit dan Ricis saat di kondangan di pernikahan sahabatnya viral di media sosial. Mengingat netizen menyebut dirinya adalah mantan Ricis yang seolah kembali mendekati Ricis di tengah polemik dengan Ryan. Akhirnya Dr. Adit pun memberikan klarifikasi. Ya, diakui oleh Dr. Adit bahwa foto yang kini viral di media sosial adalah foto dirinya dan juga Ricis saat bertemu di momen pernikahan sahabatnya Sarah Kale pada 27 Januari 2024 lalu. Bahkan, mengapa baju Dr. Adit dan Ria Ricis pun bisa berwarna senada? Dr. Adit pun juga menjawab bahwa saat itu dirinya dipercaya oleh Sarah untuk menjadi groomsman, sedangkan Ricis pun menjadi bridesmaid. Lalu, benarkah Dr. Adit adalah mantan kekasih Ria Ricis atau sahabat yang memang begitu dekat satu sama lain hingga tidak ada jarak ketika bertemu?
Enggak. Seperti apa? Captionnya Bukan, gitu bukan, tuh, bukan. captionnya tuh ya kan. Enggak, Seperti apa sih tanggapan sama mantan dokter sendiri? Itu enggak, biasa berita kan suka di bumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan di bumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman, saling support. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat lah pokoknya. Jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah, dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya, cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis hampir 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misalnya pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitas itu. Ya, Dokter Adit mengaku bahwa ia dan Ricis tidak ada hubungan spesial apapun lantaran sejak tahun 2016 atau selama kurang lebih 8 tahun, Dokter Adit pun sudah bersahabat dengan Ria Ricis. Lantas seperti apa awal perkenalan Dokter Adit dengan Ibu Moana itu? Sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia. Ya udah layaknya sahabat, karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17 berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik. Gimana awal kenalnya ya biasa lah di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing. Kebetulan kan sama Ricis juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain. Saling support aja, gimana sahabat lah sama Ricis. Mengejutkannya, sebuah fakta pun diungkap oleh Dokter Adit dalam kesempatannya ketika bertemu awak media kemarin. Di mana rupanya Ria Ricis pun seringkali curhat tentang Rian. Hingga Dokter Adit pun selalu mendengarkan apa curhatan dari Ricis tersebut. Meski begitu, Ria Ricis pun rupanya hanya sering curhat tentang kebahagiaan saja, bukan curhat tentang masalah berat yang sering ia alami. Lantas benarkah ketika mendengar tentang keretakan rumah tangga Ricis dan Rian, Dokter Adit juga mengaku sedih hingga mendoakan Ricis dan Rian bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik agar bisa kembali bersama. Enggak, curhat yang happy-happy kok. Nggak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar. Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman, sahabat, ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga, dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricis sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan perihal itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Cerita ya cerita, ada batasannya lah dia juga. Aku juga menghargai Ricis, menghargai Rian. Ya circle kita kan nggak jauh-jauh juga, itu lagi. Jadi mau gimana pun kita saling hargain aja sih satu-satu. Sedih ya pasti ya. Aku maksudnya sama Ricis sama Rian juga ketika dapat kabar kemarin, lumayan bikin, karena sebelum baik-baik aja nggak pernah ada masalah, dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah oleh teman-teman semua di sini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalahnya selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula, dan aku rasa sebenarnya kemarin pun nggak terlalu besar lah, bisa diselesaikan insya Allah. Di sisi lain, kabar mengenai Rian yang tidak pernah menyentuh Ricis atau tidak memberikan nafkah batin kini tengah ramai-ramainya menjadi topik hangat dan juga perbincangan halayak ramai. Hal itu pun bermula dari pernyataan suami Okky Setiana Dewi, yaitu Ory Fitrio, yang menyebut jika Rian telah melakukan hal yang fatal dan keterlaluan dalam pernikahannya, yaitu tidak pernah menyentuh Ricis sejak Ricis melahirkan. Melihat isu panas itu, hingga Rian pun terlihat mengirimkan pesan untuk Ory Fitrio lewat cuitannya di media sosial. Lantas,
Seperti apa tanggapan menohok Dr. Adit mengenai Ria Ricis yang diduga dianggurin oleh Teuku Ryan sejak ia melahirkan? Aku no komen itu. Tanyain Bu Icis langsung. Sekarang aku manggilnya Bu Icis. Apa ya? Kalau misal dari ini istilah kedokteran ya, maksudnya kalau misalnya kadang-kadang ketika setelah sosok ibu melahirkan, ini lebih kayak ada baby blues syndrome yang kita ketahui dan lain-lain. Akan memang banyak faktor-faktor stres yang akan kita dapatkan ketika misalnya setelah melahirkan hal-hal kita punya ekspektasi, seorang perempuan yang punya ekspektasi. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, terus hormonnya juga memang tidak stabil dan lain-lainnya juga secara psikisnya juga memang gak stabil, terus ada stresor yang mungkin tinggi dan yang ngebikin si sosok ibu ini stres, ya itu akan terjadi masalah-masalah yang lain, lebih sensitif sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, aku no komen deh kalau itu. Pokoknya doa yang terbaik lah buat kita semua yang sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan cepat selesai. Ya aku tahu teman-teman semua di sana hebat, punya kesabaran yang luas. Kita sama-sama kan doa yang terbaik untuk teman-teman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah, seorang suami mencari nafkah dengan pakaian yang benar, yang baik kepada anak dan istrinya. Akan tapi kalau masalah dosa ya pasti dosa ya, mengabaikan nafkah itu wajib. Ketika Anda mengambil anak orang lain dijadikan istri yang sudah dihalalkan dengan hijab kabul, tanggung jawab Anda, nangisnya, bahagianya, senangnya, sedihnya, galaunya, kekurangan, kelebihan, kesempurnaan, tidak sempurna. Ketika angkat tuka wazawat tuka maktubah, ketika ini terjadi masalah di proses hijab kabul, berarti Anda harus tanggung jawab sepenuhnya. Orang tua memberikan kepada Anda, menafkahi secara utuh. Maka kewajiban adalah seorang laki-laki yang sudah beristri, seorang suami sudah beristri, kewajibannya mencari mencukupi kebutuhan dengan nafkah. Dan kalau ini diabaikan, ya hukumnya dosa. Hukumnya dosa di mata Allah, dan dia belum dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Dr. Adit, seperti apa pula Raffi Ahmad yang ikut menanggapi akan keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Ryan. Hingga Raffi pun hanya bisa mendoakan dan memberikan dukungan saja. Lantas, seperti apa pula dukungan dari Putra Siregar untuk sahabatnya Ricis dan Ryan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kabar terkait perceraian Ricis dan Ryan pun tentu terdengar luas di kalangan selebritis, hingga beberapa selebritis pun tidak menyangka dengan keputusan Ricis yang memilih untuk menggugat cerai Ryan. Beberapa selebritis pun juga menyayangkan keputusan Ricis. Raffi Ahmad pun juga terlihat ikut menanggapi soal keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan. Tidak berkomentar banyak, sebagai teman dan sahabat sesama selebritis, Raffi pun juga memberikan doa terbaiknya. Hingga suami Nagita Slavina itu pun juga berharap agar persoalan yang dihadapi oleh Ricis dan Ryan bisa segera selesai. Dan seperti inilah bentuk dukungan dari Raffi untuk Ricis dan Ryan.
Mungkin kemarin terlihat menyemangati Ria Ricis seperti apa sih ya? Mungkin dikit aja. Semangatin aja dong, teman ada punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Terima kasih. Tak hanya Raffi, sahabat Teuku Ryan yaitu Putra Siregar juga memberikan dukungan pada Teuku Ryan hingga mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Ricis dan Ryan yang sedang berada di ujung tanduk. Tak hanya itu, mengingat gugatan cerai Ricis belum ingkrah, Putra Siregar pun juga berharap jika dalam sidang perdana perceraian Ricis dan Ryan yang beragendakan mediasi bisa berjalan dengan baik hingga Ricis dan Ryan pun kembali dalam pelukan dan kembali untuk rujuk. Seperti inilah dukungan Putra Siregar untuk sahabatnya tersebut. Oh iya, tentunya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi gitu. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi, jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil bisa tidak gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya, ada pengalaman lah tentang hal ini gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan ruang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator tuh, boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari pengadilan agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Iya, untuk Rian nanti memang kita mau ada ketemu ya, mudah-mudahan ya kita bisa kasih inilah sehat lah. Mudah-mudahan kita sebagai teman, sebagai sahabat akan coba komunikasi. Gak boleh kan kita mengajukan untuk kita jadi mediator gitu. Tapi kalau nanti Riannya mungkin butuh sharing, nanti saya sharing, saya kabarin teman-teman deh. Dia kan namanya berkeluarga ya. Kebetulan saya kembali lagi punya pengalaman kan gitu. Bahkan namanya ada Ain ya. Ain itu bener-bener nyata gitu. Saya ya terbukti alhamdulillah sekarang agak lebih adem keluarganya ketika saya memang nggak terlalu ngeposting tentang pribadi atau ini. Mudah-mudahan enggak ya gitu, apalagi ini kan menyangkut pribadi banget ya, keluarga ya. Saya ngerasain lah, kita namanya berkeluarga, istri itu ya penyemangat hidup kita kan, masa kita korbanin sebegitu besar pengorbanan. Sekali lagi ini belum ingkrah loh, baru gugat, jadi keputusan finalnya semuanya bisa tidak jadi, bisa rujuk gitu, tapi ya kita doain semoga rujuk ya, oke? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, diberitakan sebelumnya Kemal Pahlevi sempat membuat cuitan melalui akun Twitternya, di mana dalam cuitan tersebut Kemal Pahlevi pun juga bertanya apakah vlog perceraian Ria Ricis Part 1 sudah tayang ataupun belum. Dan mengejutkannya, akibat cuitan tersebut tidak sedikit warganet yang menganggap Kemal tidak berempati atas musibah yang tengah dialami oleh Ricis. Bahkan saking ramainya di media sosial, Ria Ricis pun tampak melalui akun Twitternya juga membalas postingan dari Kemal yang sempat viral itu. Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Balas Ricis.
Mengingat Kemal yang makin kesini semakin dihujat oleh netizen lantaran dampak dari sindirannya kepada Ria Ricis. Kemal pun akhirnya angkat suara dan juga memberikan pembelaan. Lewat sebuah video pendek, Kemal seolah merasa cuitannya tentang Ria Ricis bukanlah sesuatu yang salah. Hingga Kemal pun juga menegaskan bahwa komentarnya soal perceraian Ria Ricis itu bukanlah sebuah candaan. Namun, ia serius bertanya hingga membeberkan alasan Kemal berani melemparkan cuitannya tersebut. Intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Jadi ya patokan gue ya, Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya Ria Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya memang kita tahu ya kalau Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di-bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di-bold. Nggak ada maksud apa-apa, itu benar mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius Mbak, dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah gitu. Ini jenius, ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Ini kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Dan setelah Kemal buka suara, respon mengejutkan pun kembali datang dari Ria Ricis, di mana Ricis sudah tidak lagi berteman lagi di media sosial dengan Kemal
Lantaran dari fakta yang ada, Ricis pun sudah mengunfollow Kemal. Tapi ya udahlah, toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Peace. Ini juga amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.